Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-67 dari surah Al-Baqarah, di mana ayat ini adalah ayat inti dari surat Al-Baqarah. Setiap surat pasti ada namanya, dan biasanya penamaan surat itu disebutkan dalam awal ayat. Awal ayat biasanya dinamakan surat tersebut. Misalnya surat At-Takasur itu ada di mana? Di awal ayat. Alhaakumut Al-Fil juga sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, surat Al-Fil. Tetapi ada sebagian surat yang memang penamaannya itu bukan di awal tapi di tengah, seperti surat ini Al-Baqarah. Jadi kajian kita kali ini adalah kajian inti dari penamaan surat Al-Baqarah. Di sini Allah mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sebelumnya kita akan baca sama-sama biar lebih afdal. Mohon ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ayo, 1, 2, 3. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Seperti biasa, sebelum kita artikan perkata dan asbabun nuzul ayat ini, kita akan coba mengkaji dari sisi qiraatnya atau tajwidnya. Di sini perhatikan, wa idz qala Musa liqaumihi. Liqaumihi ini ada hi dibaca panjang. Hi ada Bu? Nah, ini dibaca panjang disebut dengan sebutan istilah mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Kalau dalam Al-Quran ada bunyi hi atau bunyi hu dibaca panjang, hi, hu, itu namanya mad silah tawilah. Mad silah ada dua, ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Bedanya apa? Kalau mad silah tawilah itu ada bendera di atasnya. Seperti ini, lihat. Liqaumihi, makanya tawilah panjang. Kalau tidak ada bendera di atasnya, itu mad silah qasirah. Tidak panjang. Cuma 2 harakat Bu. Tidak panjang. Tawilah panjang, qasirah pendek. Pendek 2 harokat. Maksud dibaca pendek itu apa? Qasirah. Artinya dia minimal dibacanya itu cuma 2 harokat, tidak panjang. Tawilah 5 harokat, qasirah 2 harokat. Bagaimana membedakannya sekarang? Antara ini bisa diketahui bahwa ini tawilah atau qasirah, apa tandanya? Bendera. Itu kalau ada benderanya. Andaikan nggak ada benderanya bagaimana? Andaikan tidak ada bendera misalnya, padahal ini tawilah tapi nggak ada bendera, kan kadang-kadang kita baca Al-Quran itu kadang nggak sama Al-Qurannya. Nah, ini kuncinya adalah setelah hi atau hu ada hamzah atau alif depannya.
Jika depannya ada hamzah berbunyi a atau i, ketemu alif ya. nah itu berarti namanya tawilah. Perhatikan di sini in liqaumihi in. Nah, ada hamzah kan? Innallaha. Berarti dia dibacanya panjang tawilah. Ada alif, ada hamzah setelahnya itu. Itu yang membedakan tawilah dan qasira. Contoh lain Bu, misalnya kita membaca ayat kursi. Hafalkan ayat kursi? Di situ ada man zalladzi yashfa'u da. Nah, hunya panjang itu, tawilah indahu. Kenapa panjang Pak Ustadz? Ada i depannya. Illa ada i, ada hamzah. Setiap hu dan hi depannya ada hamzah diharkat berarti dibacanya tawilah. Dibacanya boleh 5, boleh 4, boleh 2 harakat, tergantung bacaan kita. Kalau bacaannya pelan atau tartil, maka dibaca 5. Kalau dibacanya itu tadwir sedang, berarti 4. Kalau dibaca hadar, cepat bacanya, berarti dibacanya cukup 2 harakat. Kalau tawilah. Nah, kalau qasirah itu tidak bisa lebih dari 2. Dia dibatasi 2 harokat saja. Bagaimana syaratnya? Hu dan hi dibaca panjang, karena tidak semua hu hi dibaca panjang. Yang pertama, perhatikan sebelumnya. Kalau sebelumnya hi atau hu tidak ada yang sukun, tidak ada huruf sukun, berarti dipanjang. Perhatikan ini apa sebelumnya di sini. Huruf apa sebelum hi di sini? Nah, huruf mi, liqaumihi. Mi diharakat apa mati mi-nya itu? Diharakat kan? Liqaumihi. Nah, berarti kalau diharakat sebelum hi atau hu itu harus dipanjang. Beda kalau misalnya sebelum hi atau hu itu ada huruf mati. Seperti misalnya dalam Al-Baqarah pertama nih, kita hafalkan dzalikal kitabu la raiba. Nah, hi-nya di sini panjang pendek fihi-nya? Hah? Pendek kan? Kenapa dipendek? Soalnya sebelumnya itu hurufnya mati, fi, ada iya mati, fihi, kan? Fihi. Halo, Bu Hamid? Ya. Ini kalau ini rikau, oh enggak. Ya. Kan? Nah, kalau ini kenapa dibaca panjang? Karena sebelumnya ada harakat, yaitu mi liqaumihi. Andaikan mi-nya mati, andaikan misalnya liqaumhi, misalnya liqaumhi, hi-nya pendek. Jadi alasannya apa? Karena alasannya adalah sebelum bunyi hi atau hu itu ada huruf yang hidup yang berharakat, terkecuali satu di alam Al-Quran yang wajib dibaca panjang padahal sebelumnya mati sukun. Surat apa coba? Di surah buka Al-Furqan Bu, buka Al-Furqan surat yang ke-25 ya. Buka Al-Furqan, coba di situ ada ayat yang ke-69. 69 yudha'af lahul 'adzabu wa yakhlud fihi muhana. Adzabu wa terus yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fi. Nah, hi-nya panjangkan, jangan dipendekkan. Fihi muhana. Kecuali hi di sini harus dibaca panjang, walaupun tidak mengikuti aturan. Mestinya dibaca pendek fihi, tapi sini 2 harokat. Karena depannya tidak ada alif atau hamzah. Ada Bu? Nah itu ada nggak? Ibu RT belum ketemu tuh. Wa yakhlud fihi muhana. Nah kan? Tadi ketemu alif juga. Mana? Yang tadi yang Fihi.
Nah, itu panjang, tawilah itu, tawilah. Jadi intinya kalau hi dan hu dipanjang itu tidak lepas dari qasiroh, madsilah qasiroh atau madsilah tawilah. Bedanya kalau madsilah qasiroh itu 2 harokat. Apa bedanya? Setelahnya itu tidak ada hamzah atau alif lah, lebih dikenal ya. Terus kemudian kalau ada alif depannya berarti namanya tawilah, panjang. Bisa 5, bisa 4, bisa 2. Sama seperti majaid munfasil, tergantung bacaan kita. Kalau bacaannya lambat 5, kalau sedang, kalau cepat, nah itu. Kalau cepat boleh itu nggak? Boleh. Cepat ya Bisa. Yang Dibaca lebih dari 2, bisa saja Bu, nggak apa-apa. Hanya boleh dibaca 2. Tapi misalnya dibaca cepat tapi dibacanya lebih dari 2, boleh. Minimal 2 Ya, ya. sama seperti mad ari disukun Bu. Mad ari disukun, mad yang di ujung-ujung tuh panjang dimatikan, itu boleh dibaca 3. Bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, 2 harokat, boleh. 4 Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. 6 mesti kuat nafasnya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Pak, jadi kalau ini yang Al-Furqan ini fihi 2 kan? 2. Iya. Karena memang nggak ada apa-apa, memang harusnya 2. Iya, kan nggak ada alif. Nggak ada Apa alif. tuh? Kenapa enggak maksud saya? Kenapa ini jadi kecualian? Karena ini kesepakatan atau riwayat dari Asim. Enggak kan memang harusnya 2. Betul, emang 2 Bu sini, nggak boleh dibaca 4. Maksudnya kenapa? Maksudnya membedakan tawilah dengan qasiroh tadi kali. Memang ini kan kata Bapak ini di ayat Al-Qur'an hanya Al-Furqan di sini yang Dibaca silah dimakan silah, tidak dipendek, dipanjang 2 harokat. Terus? enggak, maksudnya memang seharusnya juga memang nggak ada, ini hanya ketemunya mim. Ya mim ya memang 2 kan, bang seharusnya memang 2. Memang 2, tapi ini dalam kaidah dia tidak sesuai Bu. Kan tadi disebutkan mad silah itu bunyi hi atau hu apabila sebelumnya ada huruf mati, tidak boleh dipanjang. Nah ini fihi ada huruf mati sebelum hi, fi. Ya mati kan, mestinya dipendek. Fihi mestinya fihi muhana, seperti dalam Al-Qur'an Al-Baqarah la raiba fihi hudal, pendekan. Kayaknya dipanjang di sini. Ini ada pengecualian. Ya, makanya Bu tandain yang bagian ini. Tandain buletin atau apa. Ini diantara yang perlu diperhatikan ya. Ayat berapa katanya tuh Al-Furqannya? 16. Surat ke-25. Ada Bu? Ada. Fihinya fihi. Nah, itu dia. Bukan Baik, sekarang kita akan coba mengkaji dari sisi maknanya, makna perkata. Perhatikan, coba kita sama-sama artikan. Wa artinya wa, id ketika, qala Musa li qaumihi, li kepada qaumi, kaum hi-nya, jadi kepada kaumnya. Innallaha ya'muru, menyuruhkum, kum kepada kalian, an tazbahu, supaya kalian menyembelih, betul. Baqaratan, sapi apa? Kenapa betina bukan jantan? Apa yang membedakan betina dan jantan di sini? Iya, kenapa? Ada apa? Ada tak di sini Bu. Baqaratan. Kalau nggak ada taknya itu jantan. Baqor, sapi jantan. Baqarah, tina. Almarhum, laki-laki. Perempuannya almarhumah kan. Jadi baqarah. Kenapa kau betina? Kan ada hanya di sini. Baqaratan, baqaratan. ada tak marbuto. Berikutnya qalu, Berkata, mereka berkata.
Mereka berkata, a dulu, apakah tattakhidhu engkau menjadikan kepada kami huzwa olokan, ajekan bisa. Qala berkatalah Musa, a'udzu aku berlindung billahi an akuna agar aku tidak termasuk minal jahilin, orang yang jahil, orang yang bodoh. Itu makna perkata. Secara makna keseluruhan gimana, coba diartikan? Silakan diartikan. Dan ketika berkata, Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan kami olokan? Musa berkata, aku berlindung kepada Allah untuk menjadikan agar aku tidak termasuk. Jadi ini ayat ini membahas tentang Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang Bani Israel lewat Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi betina. Tentu ini ada sebabnya. Kenapa ujug-ujug Musa berkata kepada kaumnya, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih Baqarah. Nah, ini disebut dengan surat Al-Baqarah. Ini intinya Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah. Nah, di sini kenapa Nabi Musa merintah ke kaumnya untuk menyembelih Baqarah, ujug-ujug kan seakan-akan ini. Jadi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini dalam riwayat Ibnu Abi Hatim bahwa jadi ada dulu itu seorang laki-laki kaya raya, tetapi sungguh sayang dia mandul, tidak punya keturunan. Akhirnya yang berhak mendapati hartanya itu adalah keponakannya. Keponakannya nggak sabar, ingin segera mati nih orang nih. Dibunuhlah. Setelah dibunuh, dibawa mayatnya, digeretakan di salah satu rumah di antara kaumnya. Nah, pagi harinya ributlah orang-orang. Siapa yang telah melakukan ini? Saling menyalahkan, saling menuduh. Akhirnya keputusannya adalah masalah ini kita serahkan kepada Musa. Datang ke Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, bermunajat, berdoa. Kemudian datanglah wahyu bahwa kaumnya itu diperintahkan untuk menyembelih Baqarah. Baqarah ini tidak ada alif lamnya, Bu. Tidak Al-Baqarah, tapi Baqarah. Artinya potong sapi betina bebas. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang coklat, yang bebas pokoknya. Mereka pengen lagi sapi yang kayak gimana? Pertanyaannya, Kalau itu Al-Baqarah apa? Nah, kalau al itu khusus, Bu. Bedanya kalau Al-Baqarah berarti khusus sapinya. spesial. Bukan sapi Madura, Bali, sapi apa lagi? Kalau katakan Baqarah nggak ada alif lamnya itu umum. Jadi tahun ini para jamaah kita akan mengadakan kurban sapi. Nah, seperti umum itu kan. Pengorbanan Al-Baqarah. Jadi khusus nih, sapi mana? Sapi Madura misalnya. Jadi Madura doang khusus. Kalau Baqarah tanpa alif lam itu umum. Kalau sapi Australia harus terbang. Nah, kaumnya ini kenapa mereka kekeh, mereka nggak percaya apakah benar motong sapi. Kamu bercanda kali kata mereka. Yang gimana sapinya? Tuh kan nanya lagi. Nah, itu berikutnya nanti disebutkan tidak muda, tidak tua. Setelah disebutkan pokoknya tidak tua, tidak muda, sedang. Nanya lagi, warnanya warna apa? Nah, akhirnya sapinya pun
dikhususkan sapinya beda dengan sapi yang lain. Sapinya tidak pernah dipegang, dibajak apalagi. Bayangkan Bu. Warnanya pun keemas-emasan. Nah ternyata Bu, sapinya itu yang dimaksud dalam ayat ini itu sapi yang dimiliki oleh orang yang soleh, anak soleh. Jadi kisahkan ada sebuah riwayat bahwa ada seorang bapak ketika dia hendak meninggal dunia, dia wasiat ke ibunya, ke istrinya. Kata dia, saya cuma punya satu harta yang berharga, yaitu ajalah sapi ini. Masih bayi dia, masih kecil tuh sapi ini. Sapi ini kelak kalau anak kita sudah besar, berikan sapi ini. Sapi ini akan saya lepaskan di hutan lah, anggap di hutan. Nanti kalau anak ini sudah besar, panggil sapi ini dengan sebutan Ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Itu kodenya Bu. Kode memanggil sapi. Apa? Ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ibu nanti ke hutan, coba panggil Bu. Ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Keluar singa. Nah ternyata Bu benar, begitu dipanggil, begitu dia besar, subhanallah nih. Ini sebelum dia pergi ke hutan, setelah dia besar dewasa, anak ini benar-benar soleh. Bayangkan setiap hari dia kerja sebagai orang yang ngambil kayu bakar setiap hari. Dan hasil dari usahanya itu dibagi 3. Satu bagian buat dirinya, satu bagian buat ibunya, satu bagian buat yatim. Subhanallah. Malamnya pun sama dibagi 3 waktunya itu. Satu bagian buat ibunya, satu bagian buat dirinya, satu bagian buat Allah Ta'ala. Maghrib, misalnya maghrib nih. Di maghrib dia layani ibunya. Apa yang perlu dibantu? Apakah perlu dipijitin, dimasakin, dicebokin, dimandiin, pokoknya semuanya dia atur, diurus. Selesai ibunya beres diurus, cepat tidur, baru bagian dia. Apa itu? Tidur dia, baru tidur itu tidur. Setelah tidur, bangun malam untuk siapa? Allah Ta'ala. Allahu Akbar, salat, ibadah, zikir, subhanallah. Tiap hal gitu tiap hari. 8 jam ya bagian. Subhanallah. Nah, akhirnya ibunya berkata, setelah ibunya meninggal, ibunya berkata, nah katanya, ibu orang fakir, tidak punya apa-apa. Tapi bapakmu meninggalkan harta peninggalan, katanya. Apa itu? Seekor sapi. Sapi ini Bu, diceritakan itu kalau dilihat orang itu mengkilat kulitnya itu. Dikejar, diserbu, dikepung, hilang entah kemana. Sapinya hilang. Misterius. Menghilang. Hilang pokoknya. Dikejar tuh nggak ada. Misalnya mau ditangkap. Betul. Nah akhirnya cobalah kamu ambil, kamu bawa. Ingat ya kata ibunya, bawa sapi itu ke sini. Kodenya adalah sebutkan Ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Hafal. Dia berangkat ke mana, ke hutan. Dia sebutkan azimu alaika ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Datang sapi itu. Datang. Pas datang, dibawalah. Itu sapinya ngomong, sapinya. Bisa ngomong. Bukannya kayak sapinya Samiri. Itulah kenapa ada orang bertanya, kenapa dia bisa ngomong? Ini ada sebuah karomah bagi anak yang soleh kepada orang tuanya. Dijamin pokoknya orang yang soleh kepada orang tuanya. Meskipun dia jahat Bu sebetulnya, tapi dia nggak pernah jelek di mata orang tuanya, nggak pernah. Misalnya dia mencuri misalnya, tapi di mata ibunya, dia orang yang soleh, sholat, pokoknya baiklah. Dijamin orang itu akan dapat karomah dan akan mendapatkan surga. Dijamin Allah Ta'ala itu. Akhirnya begitu dipegang, apa kata sapi? Naiklah nak ke pundukku. Nggak usah capek-capek bawa aku, naik aja ke pundukku. Apa kata dia? Demi Allah, ibuku hanya menyuruhku untuk membawamu, bukan menaikimu. Perhatikan dia pegang ucapan ibunya. Akhirnya apa?
Subhanallah, kata sapi, itulah makanya kenapa kelebihanku aku bisa ngomong, karena kesolehanmu. Seandainya, kata si Syafi'i ngomong, seandainya engkau minta si gunung-gunung jalan mengiringimu, pasti akan jalan katanya. Seandainya. Dibawalah sapi, ketika dibawa ke rumah ibunya, kata ibunya, nak, jualah sapi ini ke pasar dengan harga 3 dinar saja. Jangan lebih, jangan kurang tanpa izinku, kata ibunya. Dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar, datang malaikat, diuji. Sampai di mana nih kehebatan orang ini, kesolehannya. Begitu diuji, kau jual berapa sapi ini, nak? 3 dinar. Bagaimana kalau aku beli 4 dinar? Tidak bisa. Ibuku tidak mengizinkanku. Dasar bodoh, katanya. Malaikat menguji dia kan. Kamu kasih 3 dinar ke ibumu, 1 dinar kamu kantongin, kan nggak tahu ibumu. Tidak bisa. Saya Ustaz. Saking solehnya tuh ya. Iya, tidak bisa. Saya tidak mau seperti itu. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya dibawa. Dia izin dulu ke ibunya. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Izin dulu ke ibunya. Bawa. Kata ibunya, kenapa dibawa, nak? Nggak laku. Laku, tapi ada yang nawar 4 dinar. Oh, jual 6 dinar, kata ibunya. 6 dinar jual. Jangan lebih, jangan kurang, tanpa izinku. Balik lagi dia bawa sapi itu. Kalau kita, Bu, capek ah. Kalau gitu kan, kalau kita kan capek, mana panas lagi, mana bau tai sapi, wah macam-macam kita. Subhanallah, anak ini, dia bawa lagi ke sapi. Sampai ke pasar, sampai di pasar akhirnya lagi-lagi diuji lagi oleh malaikat. Berapa sekarang kau jual, nak? 4 dinar, 6 dinar. Harga saya beli sapi ini karena hebat sapi ini 12 dinar, bagaimana? Tidak bisa. Nggak ada izin dari ibuku. Bener nggak mau, tapi ya nggak mau. Betul. Bukan keuntungan yang saya cari, tapi keberkahan, kekhidmatan sebagai anak berorang tua. Balik lagi dia. Katanya ada yang nawar 4 dinar, kenapa sekarang nggak jadi lagi? Dia malah maunya 12 dinar. Apa kata ibunya? Nak, itu malaikat mengujimu. Ibunya tahu dia. Itu malaikat mengujimu. Nanti kalau datang lagi, dibawa lagi sapi ke sana, kamu bentak ke malaikat. Oh, ibunya gitu kan. Malaikat bentak. Bilangin, Anda mau beli atau tidak gitu. Itu gitu riwayatnya bagaimana? Ya dia bawa, mungkin ibunya kesal juga, ibunya segitu ini. Ya kita nggak usah membentak lah, artinya bertanya gitu kan. Begitu dibawa ke pasar, bagaimana, nak? Nah, ya langsung tanya, sebetulnya Anda tuh menguji saya sampai kapan? Mau beli atau tidak gitu? Berkali-kali Anda menguji saya pun tidak akan pernah, saya insya Allah saya tidak akan pernah khianat tentang amanah ini. Akhirnya apa kata malaikat? Sebetulnya kami tidak niat membeli itu kan, hanya menguji. Tolong sapi ini jaga baik-baik. Jangan dijual ke siapapun sampai Musa datang ke sini membeli sapi ini. Itu. Akhirnya datanglah Musa alaihissalam. Kemudian dibelilah sapi itu, terus dipotong. Untuk apa tujuannya sampai dipotong? Hanya untuk mengetahui yang dibunuh, siapa pembunuhnya. Dipotong, ayat mengatakan itu diambil ekornya setelah dia mati kan, diambil ekornya, dipukulkan ke si mayit, cetot, langsung. Bangun lagi. Qatalani ibnu akhi, katanya. Orang itu. Yang telah membunuhku adalah sepupuku, keponakanku sendiri, katanya. Si itu tuh, mati lagi dia, mati lagi, udah selesai. Nah itu hikmahnya ternyata. Kenapa diperintahkan untuk potong sapi? Jadi intinya apa? Intinya kalau Allah perintahkan kita dengan hal yang tidak masuk akal, kerjakan saja. Kenapa? Ada sesuatu yang ajaib di situ. Contoh lain Bu ya, dalam Al-Quran di surah Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, coba buka Al-Jumu'ah, perhatikan. 30 itu apa? Buka Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Terus Ayat berapa itu? ada nggak? 553 ayat berapa Ustaz? Jumu'ah itu surat 62. Ya. Ayo lihat coba. Idza nudiya lis-salati min ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Terus dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perhatikan ayat ini. Amalun. Ta'lamun. Ayat 9. Coba artinya apa? Perhatikan. Hai orang yang beriman, apabila Telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Terus? Maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Perhatikan Bu. Apabila sudah ada panggilan azan hari Jumat, hayya 'alas shalah, tinggalkan semuanya. Jual beli apa? Itu lebih baik. Tapi cowok, kalau cewek juga gitu. Ya saya tidak. Enggak, cowok enggak. Nah Bu, ini ada sebuah riwayat. Kan katanya itu lebih baik daripada kamu meneruskan aktivitasmu. Tinggalkan semua aktivitas, datanglah ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Ada sebuah riwayat. Jadi mau nggak yang lebih baik itu aja. Ada sebuah riwayat, dia waktu itu ada panggilan azan. Hayya 'alas shalah. Waktu itu apa coba? Dia punya, kalau tidak salah punya sapi. Sapinya kabur, Bu. Sapinya kabur. Kaburnya kabur. Andaikan dia kejar sapi, Jumat ketinggalan. Cuma dapat sapi doang. Jumat didatangi, sapinya kabur, hilang. Tapi dia ingat, di Allah mengatakan zalikum khairul lakum in kuntum. Jadi menuju ke masjid itu jauh lebih baik daripada beraktivitas, melanjutkan aktivitas kita. Akhirnya dia mengutamakan mana? Masjid. Udah, sekarang saya serahkan kepada Allah Ta'ala sapi itu. Kalau emang hilang sudah. Katanya sapinya enggak. Berangkat dia Jumatan. Pulang Jumat, itu sapinya ada di depan rumah dia, dikawal oleh singa, subhanallah Bu. Singa, malaikat berwujud singa. Akhirnya apa? Sapinya dapat. Kalau dikejar sapinya, Berarti dia mengutamakan lebih yang utama dari musola beda lagi ya. Utamakannya utama. iya, Pak Ustadz, kalau perempuan enggak ya? enggak perempuan, tapi boleh Jumatan. Perempuan Jumatan itu tidak wajib, tapi boleh. Apa arti boleh? Artinya dia setelah sholat Jumat tidak mesti sholat zuhur. Sama seperti orang yang sakit. Kan yang tidak wajib itu orang sakit, anak kecil, kemudian perempuan, itu tidak wajib Jumatan. Tapi boleh, Jumatan boleh. Gugur sholat Jumatan. Iya. Iya. Kalau di masjid orang Jumatan kita ikutan boleh ya. boleh ikutan, boleh. Dulu gitu. Kalau di sini jualannya tetap ya tak. Cuman kita Apa tuh? biasanya ngelawak lagi. Bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah bertebaranlah kamu mencari di bumi setelah sholat. Nah, jadi kalau kita mau itu ayat berikutnya, Al-Jumu'ah ini kalau misalnya kita mau beraktivitas kembali, terutama jual beli, lakukan setelah Jumat. Lakukan setelah sholat Jumat. Ba'du salaf mengatakan katanya, man ba'a aw ishtara ba'da sholatil Jumu'ah barakallahu fihi 70 marrah. Dia sebuah ucapan Ba'du salaf mengatakan, siapa yang jual beli, menjual atau membeli setelah selesai sholat Jumat, maka Allah berkahkan jualannya atau belanjanya 70 kali lipat. Tutup sebentar aja ya. Ya, pokoknya dijamin. Pokoknya yang begini kita ikuti saja. Insya Allah itulah yang akan mendapat, yang akan kita dapati kebaikan nantinya. Mudah-mudahan Jumat berkah ini kita semua mendapatkan keberkahan yang double. Amin. Demikian ya. Kita tutup. Katanya kalau lebih baik katanya sholat Jumat tuh orang udah pulang dari masjid baru kita sholat. Iya. Ada yang begitu Yang bilang. di rumah itu. Di pertemuan udah masjid rumah. Enggak. Enggak Ibu, enggak. Hadisnya enggak ada. Cuman untuk memahaminya aja.
Enggak, itu untuk ini apa namanya? Untuk laki-laki yang memang uzur, misalnya dia sakit kan, aduh saya sakit nggak bisa Jumatan. Nah dia jangan sholat zuhur dulu, tunggulah dulu, nanti aja baiknya setelah selesai. Kalau ibu-ibu silakan, Mau juga nggak apa-apa. silakan begitu azan. Kita sholat boleh. Orang pulang. Tapi mau nunggu orang pulang. Kita sholat. Kita Enggak. jangan duduk. Nggak masalah. Nenek-nenek kita dulu. Dia supaya takut sama suaminya. Kita lagi sholat belum selesai, dia pulang nggak ada bukain pintu. Wallahu alam. Ayo kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.